Penguasa Kuil Surgawi, Bab 347. Setelah Xiao Tian selesai berbicara dengan Tang Zhen dan Xiao Zantian, dia keluar. Ketika Xiao Tian keluar, Gao Weiwei sedang berdiri tidak jauh, menunggunya. Keluar, kemana harus pergi? Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tian sambil tersenyum. Dia dan Xiao Tian sepertinya memiliki telepati. Dia bisa mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Tian, dan menurut persepsi Gao Wei, Xiao Tian sangat kuat sebelumnya, dia jelas sangat lelah, tapi dia hanya istirahat sebentar selama 2 malam. Rasa lelah di sekujur tubuh pun hilang kembali. Pergi ke rumah Xiao, maukah kamu ikut denganku? Gao Weiwei juga tersenyum. Dia berpakaian sangat cantik hari ini, dengan jaket putih, sepatu bot putih, rambut panjang, dan wajah bersih tanpa cacat. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia melangkah maju dan meraih lengan Xiao Tian. Tang Zhen tidak ikut bersama mereka, tetapi Xiao Zantian mengikuti di belakang. Saat berikutnya, selusin kereta perang berwarna hitam dan mendominasi melaju dari halaman belakang. Xiao Tian dan Gao Weiwei naik ke kereta tengah, dan kemudian selusin kereta berangkat dari Tang Mansion dan menuju keluarga Xiao. Di kereta yang bergerak, Gao Weiwei menoleh dan menatap Xiao Tian. Ini adalah kedua kalinya Xiao Tian pergi ke rumah Xiao, dan dia takut Xiao Tian masih menyimpan dendam di hatinya. Hanya saja Xiao Tian tidak memiliki dendam sedikit pun di hatinya saat ini. Pertama, karena apa yang terjadi saat itu sudah berlalu. Tapi karena apa yang terjadi saat itu, ada rahasia besar yang tersembunyi. Mungkin kesalahannya bukan terletak pada Xiao Su saja. Harus ada hubungan dengan ibu kandungnya, Tang Yun. Jadi karena hasilnya seperti ini, maka keluarga Xiao dan Xiao Tian dengan sendirinya akan kembali lagi. Tentu saja, dia pasti akan meremehkan fondasi keluarga Xiao saat ini. Jangankan kembali atau tidak, postur duduk Xiao Tian penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Meskipun aura tingkat kaisar yang sebenarnya tidak diungkapkan dengan sengaja, masih ada sedikit tekanan pada dirinya. Adapun Xiao Zantian, yang duduk di kereta di belakangnya, dia telah tinggal di keluarga Tang sejak terakhir kali dan belum kembali ke keluarga Xiao lagi. Melihat ke belakang sekarang, mau tak mau aku merasakan sedikit kerumitan di hatiku. Begitu pula saat kabar keputusan Xiao Tian untuk kembali ke keluarga Xiao disampaikan kepada keluarga Xiao. Semua orang di keluarga Xiao dengan cepat mulai membereskan semuanya dan semua berjalan keluar gerbang untuk menyambutnya. Tentu saja, dari keluarga Xiao di sini, hanya tersisa Xiao Potian dan Xiao Xiao. Kakek kedua dan paman kedua Xiao Tian. Xiao Tian, aku akhirnya bersedia untuk kembali dan melihat-lihat. Xiao Potian terus menatap ujung jalan di kejauhan dengan mata bersemangat, jantungnya berdebar sangat kencang. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Xiao, sambil bergumam, keponakanku adalah pahlawan yang tak tertandingi. Apakah ada solusi untuk apa yang terjadi saat itu? Cepat atau lambat akan terselesaikan. Bahkan jika tidak mungkin sekarang, dia bersedia untuk kembali. Dan lihatlah hari ini adalah awal yang baik. Yah, lumayan. Xiao Potian mengangguk setuju. Saat ini, di gerbang keluarga Xin Xiao, bahkan Xiao Potian dan Xiao Xiao sangat bersemangat, belum lagi orang-orang lainnya, semuanya sangat bersemangat. Yang akan datang nanti adalah naga asli dari keluarga Xiao, atau bahkan naga asli dari seluruh kerajaan naga. Xiao Tian, dan penantian ini berlangsung selama lebih dari 20 menit, tetapi tak seorang pun di keluarga Xiao merasa sedikit pun tidak sabar. Meski matanya perih karena menatap, namun dia tetap menatap jalan di kejauhan. Akhirnya, saat berikutnya, deru kereta datang, dan konvoi Xiao Tian akhirnya melaju. Setelah konvoi tiba di gerbang keluarga Xiao, puluhan tentara paling elit kerajaan naga segera mengambil senjata dan mulai berjaga di sekitar keluarga Xiao. Faktanya, dengan kekuatan Xiao Tian dan lainnya, para prajurit ini tidak ada gunanya sama sekali. Tapi minyak tetap perlu disiapkan. Itu juga dapat membubarkan beberapa pemalas biasa. Saat berikutnya, pintu kereta terbuka, dan Xiao Tian, yang mengenakan jas hitam, dan Gao Weiwei, yang mengenakan jaket putih, keluar dari kereta. Tian, Xiao Potian dan Xiao Xiao berteriak penuh semangat kepada Xiao Tian setelah melihat Xiao Tian keluar dari mobil. Suatu ketika, mereka semua mengira Xiao Tian tidak akan pernah kembali ke keluarga Xiao dalam hidup ini. Kali ini ketika Xiao Tian kembali ke keluarga Xiao, itu sangat sederhana. Xiao Tian mengangguk dan berkata, kakek kedua, paman kedua. Setelah Xiao Tian berbicara, Gao Weiwei, yang berdiri di sampingnya, juga tersenyum sangat sopan dan membungkuk kepada Xiao Potian dan Xiao Xiao dan memanggil, kakek kedua, paman kedua. Hei, hei, hei. Mata ayah dan anak Xiao Potian dan Xiao Xiao memerah karena kegembiraan saat ini. Mereka ingin melangkah maju untuk membantu Gao Weiwei, tetapi mereka tidak berani pada akhirnya, istri Xiao Xiao lah yang melangkah maju.
Kemudian Xiao Potian dan Xiao Xiao mengobrol sebentar dengan Xiao Zantian. Tentu saja yang utama adalah Xiao Potian dan Xiao Zantian, dua lelaki tua dengan emosi yang sangat rumit. Saudaraku, maafkan aku. Akulah yang gagal menjaga keluargaku. Dan sekarang seperti ini, Xiao Potian berkata kepada Xiao Zantian dengan tatapan mata yang sangat rumit dan permintaan maaf. Xiao Zantian menghela nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dengan getir, menepuk bahu Xiao Potian dengan kuat dan berkata, ada baiknya untuk dibangun kembali sekarang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, ayo masuk dan bicara. Oke. Xiao Potian dan anggota keluarga Xiao dari garis keturunan Xiao Xiao dengan cepat menyambut masuknya Xiao Tians, Gao Weiwei, dan Xiao Zantian. Dan tepat setelah Xiao Tians masuk ke dalam keluarga Xin Xiao, dia merasakan suatu tempat dengan roh jahat yang kuat. Kemudian dia berhenti di pintu aula utama, berhenti, dan bertanya kepada Xiao Xiao, paman kedua, ketika aku ayah, apakah ini? Di mana dia membunuh semua tetua dan kemudian merusak dirinya sendiri. Mendengar ini, Xiao Xiao merasakan sedikit kepahitan di wajahnya, dan kemudian mengangguk dengan sikap yang sangat rumit. Nah, ini dia. Setelah kakak laki-laki tertua menyelesaikan semuanya hari itu, dia tidak pernah kembali. Tians, sebenarnya, ayah Mi. Sebelum Xiao Xiao selesai berbicara, Xiao Tians menyela dan berkata, paman kedua, tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya tahu beberapa hal di hati saya, dan setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu. Pergilah temukan. Xiao Xiao langsung merasa lega saat mendengar Xiao Tians bisa mengatakan ini. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah Xiao Su dan Xiao Tians bertarung satu sama lain sebagai ayah dan anak. Setelah itu, Xiao Tians dan yang lainnya memasuki aula lain di bawah kepemimpinan Xiao Xiao. Di ruang tamu, Xiao Zantian dan Xiao Potian sedang duduk di kursi utama, dan kedua lelaki tua itu sedang mengobrol. Xiao Tians dan Xiao Xiao sedang duduk berhadap-hadapan. Namun, Xiao Xiao yang duduk menghadap Xiao Tians merasakan tekanan yang kuat di hatinya. Keponakannya sekarang terlalu kuat, tidak hanya dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga dengan kekuatan di bawah komandonya. Itu semua membuatnya merasa tertekan. Sekarang memikirkannya, lebih dari 3 bulan yang lalu, dia pergi ke kota Tianhai untuk membujuk Xiao Tians agar kembali ke Yanjing dan mewarisi keluarga Xiao, dan dia merasa sedikit malu di dalam hatinya. Pada saat ini, Xiao Tians yang duduk di hadapan Xiao Xiao juga merasakan rasa malu dan gugup Xiao Xiao. Jadi dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, paman kedua, kapan kamu menjadi begitu gugup ketika kita bertemu sebagai paman dan keponakan? Haha, saat aku masih kecil, kamu tidak seperti ini. Ketika Xiao Xiao mendengar ini, dia langsung tersenyum pahit dan berkata, Tians, segalanya berbeda sekarang. Sekarang kamu adalah pahlawan yang tak tertandingi. Oke, paman kedua, sama saja seperti sebelumnya, aku masih Xiao Tians. Xiao Tians tidak mempunyai perasaan sakit hati terhadap paman keduanya, dan Xiao Xiao juga orang yang sangat baik. Saat keluarga Tang dalam masalah, tidak ada satupun tetua keluarga Xiao yang setuju mengirim pasukan untuk menyelamatkan keluarga Tang. Hanya Xiao Xiao yang pergi ke sana dengan pengawalnya sendiri. Lalu malam itu, Xiao Xiao terluka parah. Pada saat ini, mata Xiao Xiao menjadi basah setelah mendengar kata-kata Xiao Tians. Dia bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Xiao Tians adalah pemikiran paling benar di dalam hatinya. Setelah itu, Xiao Tians sedikit mengernyit. Menurut pelantikannya, masih banyak luka tersembunyi di tubuh Xiao Xiao, atau luka terakhir kali belum sembuh total. Paman kedua, lukamu belum sembuh. Xiao Tians bertanya pada Xiao Xiao. Xiao Xiao dengan cepat berkata, Oke, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lemah, tapi aku baik-baik saja. Aku akan bisa pulih setelah beberapa saat. Xiao Tians mengangguk, lalu tiba-tiba muncul di depan Xiao Xiao. Dia menamparkan tangannya beberapa kali di belakang Xiao Xiao, dan Xiao Xiao tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dan kemudian, dalam keterkejutan Xiao Xiao, auranya mulai melonjak. Segera, dia naik langsung ke level Dewa Perang, dan dalam pelantikan Xiao Xiao, seluruh penghalang untuk naik ke level Dewa Perang menghilang. Selama dia memiliki energi yang cukup, dia dapat menembus puncak Dewa Perang kapan saja. Pada saat ini, Xiao Xiao sangat gembira, memandang Xiao Tians dengan tidak percaya dan berkata, Tians, ini, kamu. Apakah kamu membantuku menerobos Dewa Perang? Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, benar, paman kedua, kamu telah mencapai setengah langkah puncak Dewa Perang sejak lama. Faktanya, itu hanya satu langkah lagi. Faktanya, itu adalah karena kamu sudah mengumpulkan cukup banyak. Paman kedua, kamu sekarang telah maju sampai ke puncak Dewa Perang,
seharusnya tidak ada masalah, hanya saja kamu kekurangan energi. Aku akan mengirim seseorang untuk membawakannya untukmu nanti. Menerobos ke puncak Dewa Perang sesegera mungkin dan mencapai level Raja Surga. Seharusnya tidak apa-apa, Xiao Xiao sangat gembira, Dewa Perang berada di puncaknya. Itu yang kuat, terlepas dari orang kuat di puncak Dewa Perang, dia tidak cukup di depan Xiao Tian sekarang. Itu karena lawan Xiao Tian saat ini adalah orang-orang kuat dari Departemen Perang Terbaik Dunia, atau orang-orang kuat dari sekte tingkat kaisar paling kuat yang tersembunyi di Kerajaan Naga. Mereka yang berhadapan, melakukan kontak, dan bertarung adalah orang-orang yang paling kuat. Jadi sepertinya God of War tidak ada gunanya. Namun, di dunia sekuler, orang kuat yang berada di puncak level Dewa Perang dapat menciptakan keluarga terkemuka di Yanjing. Bukankah keluarga Xiao dulunya seperti itu? Jadi hari ini, membantu Xiao Xiao menerobos Dewa Perang bukanlah apa-apa bagi Xiao Tians, tapi tetap berdampak besar pada Xiao Xiao. Setelah itu, Xiao Tians tinggal bersama Xiao Xiao beberapa saat, lalu pergi bersama Gao Weiwei. Dia kembali ke keluarga Xiao kali ini hanya untuk berkunjung. Dia juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi tidak perlu tinggal di keluarga Xiao terlalu lama. Dan setelah tinggal lama, Xiao Tians merasa sedikit malu. Meskipun Xiao Tians pergi, Xiao Zantian tetap tinggal. Jadi kali ini, kedatangan Xiao Tians, Gao Weiwei dan Xiao Zantian juga menjadi kesempatan bagi dua lini keluarga Xiao untuk bersatu kembali. Untuk kedepannya akan kita bahas nanti. Bahkan jika keluarga Xiao dibangun kembali, itu hanya akan menjadi keluarga kaya di dunia sekuler. Xiao Tians jauh dari memperhatikannya. Setelah meninggalkan gerbang keluarga Xiao, Gao Wei tersenyum dan bertanya pada Xiao Tians, kemana selanjutnya? Xiao Tians berpikir sejenak, ragu-ragu, lalu menoleh ke arah Gao Weiwei dan berkata, Weiwei, terakhir kali aku bertemu kakekmu di kota Beijiang sebelum aku pergi, Jiang Beichen memanggilku kemarin. Kakekmu kondisinya kembali memburuk. Terakhir kali dia bilang dia mungkin punya waktu 2 atau 3 bulan untuk hidup, tapi sekarang mungkin hanya 1 bulan. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, sedikit kerumitan muncul dari dalam mata Gao Weiwei. Ketika seseorang akan meninggal, banyak hal yang bisa dilepaskan. Gao Weiwei menatap Xiao Tians dan bertanya, Tians, apa maksudmu? Apakah kamu akan pergi ke kota Beijiang? Xiao Tians berpikir sejenak dan kemudian berkata, Weiwei, aku telah mengalami banyak hal kali ini ketika aku pergi keluar. Gao Yuanshan akan segera mati, temui dia lagi, dan biarkan ayahmu menemaninya sampai akhir, apa yang harus dilakukan kamu pikir? Setelah Gao Weiwei berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, ya, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Faktanya, emosi Gao Weiwei terhadap Gao Yuanshan juga rumit. Ketika dia masih kecil, dia tidak disukai oleh Gao Yuanshan. Satu-satunya orang yang dicintai Gao Yuanshan adalah Gao Yunchong dan Gao Ruohan. Terlebih lagi, setelah Gao Weiwei lulus kuliah dan mengandung Xiao Xiao, dia bahkan diusir dari rumah oleh keluarga Gao. Tapi Gao Yuanshan adalah kakek kandung Gao Yuanshan, dan dia akan segera meninggal sekarang. Gao Wei juga ingin bertemu Gao Yuanshan lagi. Jadi saat berikutnya Gao Weiwei mengangguk kepada Xiao Tians dan berkata, baiklah, ayo kita temui dia sekali. Ayo pergi sekarang. Gao Weiwei merasakan sesuatu saat ini, dan Xiao Tians pergi menangani beberapa hal dengan cepat seperti yang dia lakukan sebelum pergi terakhir kali. Oleh karena itu, Xiao Tians seharusnya tidak bisa tinggal di rumah selama 10 hari. Lagi pula, ada banyak hal yang terjadi pada Xiao Tians. Namun saat berikutnya, ketika Gao Weiwei hendak masuk ke dalam mobil, Xiao Tians tidak bergerak. Gao Weiwei berbalik dan memandang Xiao Tians dengan bingung dan bertanya, hah? Ada apa? Kenapa kamu tidak naik? Jejak kerumitan muncul di mata Xiao Tians. Dia menatap Gao Weiwei dengan cemas dan berkata, Weiwei, sebenarnya ada sesuatu. Aku belum pernah memberitahumu tentang keluarga Gao. Gao Weiwei tampak tertegun, lalu memandang Xiao Tians dan berkata, Tians, apakah kamu ingin berbicara tentang Gao Ruohan dan Gao Yunchong? Bagaimana kamu tahu kalau aku akan menyebutkan keduanya? Kali ini giliran Xiao Tians yang bingung. Gao Weiwei kemudian tersenyum dan berkata, kamu, sebenarnya Tianyi sudah lama memberitahuku bahwa Tianyi membunuh Gao Ruohan dan kemudian menjebak Gao Yunchong, dan sekarang Gao Yunchong sudah mati. Kali ini bukan Tianyi yang melakukannya, tapi dia punya konflik dengan seseorang di penjara dan meninggal. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia terdiam beberapa saat. Kemudian dia menatap Xiao Tians dalam-dalam dan berkata, suamiku, aku tahu banyak hal, jangan membebani dirimu sendiri. Aku masih mendukungmu, oke. Ya, Xiao Tians terdiam beberapa saat, lalu mengangguk berat pada Gao Weiwei. Bab 348. Setengah jam kemudian,
Xiao Tians dan Gao Weiwei tiba di bandara, di mana sebuah pesawat khusus sudah menunggu. Kemudian Xiao Tians dan Gao Weiwei terbang ke kota Beijiang dengan pesawat. Pada saat yang sama, kembali ke Gaozeng di kota Tianhai, Chen Shuzhen juga naik pesawat menuju kota Beijiang. Di pesawat, Gao Weiwei, yang duduk di sebelah Xiao Tians, sekali lagi merasakan urgensi dalam suasana hati Xiao Tians. Gao Weiwei sangat mengenal Xiao Tians, lakukan dengan cepat. Lakukan dengan baik. Suamiku, apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians. Saat dia berbicara, dia menutupi tangan Xiao Tians dengan tangannya. Xiao Tians tertegun sejenak, lalu menatap Gao Weiwei dan tersenyum tidak wajar dan berkata, tidak. Tidak, aku baik-baik saja. Yah, Gao Weiwei melihat Xiao Tians tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya lagi. Xiao Tians tidak akan pergi ke sekolah besok, jadi Gao Wei berencana membiarkan Xiao Tians bermain dengan Xiao Tians selama sehari besok, dan kemudian membiarkannya pergi bekerja. Kemudian Gao Weiwei dan Xiao Tians berhenti berbicara. Pesawat itu terbang sangat cepat, dan hanya dalam waktu 1 jam, pesawat itu tiba di bandara di kota Beijiang. Kemudian Xiao Tians dan Gao Weiwei turun dari pesawat. Keduanya menunggu di bandara sekitar 10 menit ketika Gao Zeng dan Chen Shuzhen juga tiba. Ekspresi Gao Zeng sangat tidak wajar. Terlihat jelas bahwa dia baru saja mengetahui tentang Gao Yuanshan dan Gao Weiwei tidak memiliki banyak kasih sayang. Tapi Gao Zeng memiliki perasaan terhadap Gao Yuanshan. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandungnya. Meskipun Gao Yuanshan tidak terlalu baik padanya selama bertahun-tahun, dia dibesarkan oleh Gao Yuanshan. Saat ini, mata Gao Zeng merah dan bengkak, dan ada sedikit tanda urgensi di matanya. Namun saat dia melihat Xiao Tians dan Gao Weiwei, dia masih menahan rasa cemas di hatinya. Dia hanya berteriak kepada Xiao Tians dan yang lainnya dengan agak rumit, Tians, Weiwei. Gao Zeng tidak mengatakan apa-apa, tapi Xiao Tians juga bisa melihat kegelisahan di hatinya. Jadi dia mengangguk ke Gao Zeng dan berkata, ayah, saya turut berbela sungkawa, kita akan pergi ke sana sekarang. Mendengar ini, mata Gao Zeng menjadi lebih rumit. Dia membuka mulutnya dan berkata setelah beberapa saat, Tians, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan? Dengan kekuatanmu, tidak bisakah kamu menyelamatkannya? Xiao Tians terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius kepada Gao Zeng, maaf, kami tidak bisa menyelamatkannya. Dia terlalu tua, dan tubuhnya juga sangat lemah. Yah, Gao Zeng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Chen Shuzhen, yang berdiri di sampingnya, adalah seorang wanita tradisional. Sekarang dia mendengar berita tentang kematian Gao Yuanshan, dia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya juga sangat rumit. Lagi pula, baru 3 bulan sejak mereka meninggalkan kota Beijiang. Terlalu cepat, dan Anda harus tahu bahwa Gao Yuanshan dalam kondisi kesehatan yang cukup baik ketika mereka pergi 3 bulan lalu. Ayah, maafkan aku turut berbela sungkawa. Gao Weiwei juga berkata pada Gao Zeng dengan tatapan mata yang rumit. Gao Zeng mengangguk, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Chen Shuzhen memandang Gao Weiwei dan berkata, Weiwei, jangan khawatirkan ayahmu. Tetaplah bersama Tians. Banyak hal yang terjadi di Tians sekarang. Jaga Tians baik-baik. Yah, Gao Weiwei juga mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, iring-iringan mobil Jiang Beichen melaju. Semuanya masih mobil mewah, diikuti oleh ratusan pengawal paling elit. Xiao Tians mengangguk kepada Jiang Beichen, lalu semua orang masuk ke dalam mobil. Gao Yuanshan, di mana dia sekarang? Xiao Tians bertanya pada Jiang Beichen di dalam mobil. Jiang Beichen dengan cepat menjawab dengan sangat hormat, di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota. Tuan, saya telah mengerahkan kekuatan dan sumber daya medis terbaik di kota Beijiang, tapi... Jiang Beichen tidak berkata apa-apa lagi, karena pertama, tubuh Gao Yuanshan sudah sangat tua, dan kedua, Gao Yuanshan sudah memiliki keinginan untuk mati di dalam hatinya, dan dia merasa sudah cukup hidup. Tidak ada lagi apapun di sekitarnya yang bisa membuatnya bernostalgia. Lagi pula, ketika keluarga Gao dihancurkan, nyatanya, sejak hari itu, seluruh tenaga dan tenaga Gao Yuanshan terkuras habis. Ya, begitu seseorang kehilangan tenaga dan semangat serta nafas di dalam hatinya, akan sulit untuk mempertahankannya. Baiklah, Xiao Tians mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Konvoi melaju sangat cepat, dan hanya dalam waktu 40 menit, semua orang tiba di pinggiran kota Beijiang, di sebuah rumah bangsawan dengan lingkungan yang indah dan ketenangan yang luar biasa. Ketika semua orang pertama kali memasuki istana, mereka melihat Gao Yuanshan mengenakan mantel hijau, dengan wajah kuyu dan rambut putih jarang. Saat ini, Gao Yuanshan sedang membungkuk, menyirami bunga. Saat berikutnya, ketika Gao Yuanshan melihat Xiao Tians,
Gao Weiwei, Gao Yuanshan, dan Chen Shuzhen tiba, tubuhnya bergetar hebat dan matanya langsung menjadi sangat rumit. Tidak ada yang lain, tapi sekarang ketika dia akan meninggal, dari ketiga putranya, Gao Ming, Gao He, dan Gao Zheng, hanya Gao Zheng, yang paling dia tidak suka sebelumnya, datang menemuinya dan mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Dan segala sesuatu di sekitarnya sekarang diatur untuknya karena menantu Gao Zheng, Xiao Tians. Kondisi medis terbaik dan kondisi kehidupan terbaik. Selama Gao Yuanshan bersedia menjalani beberapa putaran kemoterapi, dia masih memiliki harapan untuk hidup 1 atau 2 tahun lagi. Hanya saja dia tidak memilih jalan itu, dia menyerah sepenuhnya dan berhenti minum obat. Menurut maksud Gao Yuanshan, dia berpikir untuk jalan-jalan beberapa hari terakhir ini, menghirup udara segar dunia ini, dan melihat pemandangan indah dunia ini. Daripada terbaring di ranjang rumah sakit. Ayah, Gao Zheng memanggil Gao Yuanshan dengan mata merah. Dan dengan suara ini, Gao Yuanshan dan Gao Zheng menitikkan air mata. Gao Yuanshan memandang Gao Zheng dengan tubuh gemetar dan berkata, "Zenger, maafkan aku turut prihatin padamu, dan sekarang, aku harus menyeretmu ke bawah." Gao Zheng menggelengkan kepalanya dengan sedih, berjalan ke arah Gao Yuanshan, mengulurkan tangannya untuk menopangnya, dan berkata kepada Gao Yuanshan, "Ayah, akhir-akhir ini, Shuzhen dan aku akan tinggal bersamamu, tetap bersamamu." Petik 2. Gao Yuanshan, ada lebih banyak penyesalan di matanya. Kemudian dia melihat ke arah Chen Shuzhen dan berkata, "Shuzhen, keluarga Gaokulah yang telah meminta maaf padamu beberapa tahun terakhir ini. Hei, Pak Tua, aku hanya bisa membalasmu di kehidupan selanjutnya." Chen Shuzhen mengerti apa yang dimaksud Gao Yuanshan. Tidak ada yang lain. Bahkan selama bertahun-tahun di keluarga Gao, dia sering menderita amarah dan tidak menerima apapun. Tapi sekarang Gao Yuanshan sedang sekarat. Dia berhenti mengeluh. Jadi dia menggelengkan kepalanya ke arah Gao Yuanshan dan berkata dengan rumit, "Ayah, berhentilah bicara. Dalam beberapa hari ke depan, Gao Zheng dan aku akan menjagamu. Katakan saja apa yang ingin kamu makan dan aku akan memasaknya untukmu." Setetes air mata keruh jatuh di wajah Gao Yuanshan. Akhirnya, dia memandang Xiao Tians dan berkata, "Tians, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk kami." Xiao Tians memandang Gao Yuanshan dengan serius dan bertanya, "Kamu tidak membenciku? Meskipun aku tidak membiarkan siapapun melakukannya demi kehancuran keluarga Gaomu, karena akulah keluarga Gaomu hancur. Jadi, bukankah kamu membenciku?" Gao Yuanshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Membencimu? Tidak, sebenarnya, orang ini hanya bisa memikirkan banyak hal ketika dia akan mati. Akar penyebab kehancuran keluarga Gao adalah diri kita sendiri. Keturunan Gao keluarga juga terlalu mendominasi dan penuh perhitungan, tapi melupakan niat awal. Haha, jadi hanya masalah waktu sebelum dihancurkan. Setidaknya garis keturunan Zenger menjadi lebih baik." "Bukan, baiklah." Xiao Tians mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke samping, dan kemudian Gao Weiwei juga berjalan ke Gao Yuanshan, mengobrol beberapa patah kata dengan Gao Yuanshan, dan memberitahu Gao Yuanshan bahwa dalam beberapa hari, dia akan membawa Xiao Xiao menemuinya lagi. Gao Yuanshan semakin terharu saat mendengar kata-kata Gao Weiwei. Gao Zheng dan Chen Shuzhen tinggal bersama Gao Yuanshan. Xiao Tians dan Gao Weiwei pergi setelah tinggal beberapa saat. Lagi pula, dengan mereka berdua di sini, Gao Yuanshan merasa lebih bersalah. "Kemana harus pergi selanjutnya? Suamiku, apakah ada orang lain yang ingin kamu temui?" Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians di dalam mobil kembali ke bandara kota Beijiang. Xiao Tians berpikir sejenak dan berkata, "Weiwei, aku juga ingin bertemu Xia. Terakhir kali dia memberitahu Long Ye bahwa dia akan bertunangan, tapi aku tidak memperhatikannya setelah itu. Bagaimana kabar mereka berdua sekarang?" Gao Weiwei tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Long Ye sekarang juga merupakan orang kuat di tahap akhir Raja Surgawi. Dengan bantuan Long Ye, Xia akan menerobos ke Dewa Perang. Tanggal pernikahan keduanya juga sudah ditetapkan, yaitu pada akhir tahun ini." "Baiklah, oke, ayo kita lihat mereka." Xiao Tians mengangguk. Gao Weiwei juga mengangguk, tersenyum, menyentuh rambut panjang di sisi wajahnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. 1 jam kemudian, pada pukul 2 siang, Xiao Tians dan Gao Weiwei kembali lagi. Di rumah keluarga Long, Long Ye saat ini sedang berdebat dengan Tang Xia, terutama karena Long Ye membantu Tang Xia mengasah keterampilan bertarungnya. Sekarang situasi dunia tidak stabil, Long Ye akan pergi ke Departemen Perang untuk berperang kapan saja, dan dia mengkhawatirkan Tang Xia. Tang Xia juga pernah mengalami kejadian di Tang Mansion sebelumnya. Jadi saya berlatih sangat keras. Sedemikian rupa sehingga Tang Xia bahkan tidak menyadarinya ketika Xiao Tians dan Gao Weiwei tiba.
Long Ye lah yang melihat Xiao Tians, tapi sekarang ketika Long Ye melihat Xiao Tians datang secara langsung, dia langsung ketakutan. Long Ye sangat gugup di depan Xiao Tians, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Haha, apa? Long Ye, kamu terlihat ketakutan saat melihatku. Apakah kamu hanya tidak menyambut pamanmu? Hah? Xiao Tians meraih tangan Gao Wei dan berjalan ke arah Long Ye sambil tersenyum-tersenyum melihat dan berkata. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Long Ye sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, Xiao. Saudaraku, sebelum kamu datang, tolong beritahu aku. Jika aku tahu kamu akan datang, aku akan melakukannya pasti keluar untuk menyambutmu. Long Ye menelan ketakutan dan berkata pada Xiao Tians. Saat ini, Tang Xia juga melihat Xiao Tians dan Gao Weiwei, jadi Tang Xia berlari sambil tersenyum dan berhenti berlatih. Dia berlari ke arah Xiao Tians, memandang Xiao Tians dengan penuh semangat dan berkata, saudaraku, kamu kembali. Kapan kamu kembali? Xiao Tians tersenyum dan berkata, tidak butuh waktu lama. Aku kembali kemarin malam, aku sibuk dengan pekerjaan dan aku punya waktu luang sekarang, jadi aku datang untuk menemuimu dan Long Ye. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kapan kita akan bertemu lagi nanti. Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah kalian berdua baik-baik saja? Aku mendengar dari kakak iparmu bahwa kalian akan menikah pada akhir tahun ini. Tang Xia tidak bisa menahan wajahnya yang memerah dan mengangguk. Ya, ayo kita menikah di akhir tahun. Saudaraku, Long Ye sangat baik padaku, jangan khawatir. Sungguh, sangat baik. Tang Xia merasakan kegugupan Long Ye, jadi dia tersipu dan berbisik kepada Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum, mengangguk dan berkata, baiklah, karena aku telah melihatmu juga, kamu dapat melanjutkan pelatihan. Kakak iparmu dan aku akan kembali. Saudaraku, apakah kamu akan pergi secepat ini? Tang Xia terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Tians. Apakah Anda benar-benar datang ke sini untuk melihat-lihat lalu pergi? Anda belum berada di markas selama 2 menit, kan? Long Ye tidak peduli tentang rasa takut saat ini, dan berkata kepada Xiao Tians, ya, saudara, pergi dan duduklah di rumah. Xiao Tians tersenyum dan memandang Long Ye dan Tang Xia dan berkata, benar-benar ada sesuatu yang terjadi, banyak hal, itu saja. Kalian berdua baik-baik saja, itu saja. Kami pergi, jangan kirimkan, kamu jalankan saja urusanmu. Kata Xiao Tians sambil menarik Gao Weiwei keluar. Saat berikutnya, Long Ye tiba-tiba gemetar dan bertanya pada Xiao Tians, saudaraku, apakah ada perang lagi? Xiao Tians kembali menatap Long Ye, yang mengepalkan tinjunya, dengan semangat juang mendidih di tubuhnya dan matanya tegas. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, tidak, sungguh tidak, aku hanya datang menemuimu. Juga, Long Ye, jika ada pertempuran di masa depan, kamu, Raja Surga, tidak akan cukup untuk melihatnya itu. Sekarang Departemen Perang memiliki sumber daya yang cukup. Anda cepat dan menerobos ke tingkat Kaisar. Jika sumber daya tidak cukup, Anda dapat pergi ke kuil surga untuk mendapatkannya. Long Ye mengepalkan tinjunya erat-erat, menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, baiklah. Saudaraku, kamu harus membawaku bersamamu lain kali kamu bertarung. Aku pasti akan menembus ke tingkat Kaisar. Xiao Tians berhenti, berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, oke, lain kali perang pecah, aku akan membawamu bersamaku. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia dan Gao Weiwei benar-benar pergi. Long Ye dan Tang Xia melihat sosok Xiao Tians dan Gao Weiwei yang mundur. Untuk sesaat, ada sedikit keterkejutan di matanya. Pria itu adalah seorang pahlawan, dan wanita itu adalah wanita yang sangat berkuasa. Pasangan paling serasi di dunia. Saat kembali dari Long Mansion, hanya Xiao Tians dan Gao Weiwei yang berada di dalam mobil. Xiao Tians sedang memikirkan sesuatu saat mengemudi. Gao Weiwei sedang duduk di kursi penumpang, memandang Xiao Tians sambil memikirkan sesuatu. Dia bisa melihat bahwa urgensi di hati Xiao Tians semakin kuat. Segalanya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Xiao Tians tidak tahu kenapa, dia sangat berkonflik. Tadi malam, dia menerima berita tentang terobosan Dao Chen. Ini adalah variabel. Dao Chen telah menembus puncak alam kehidupan. Jika berita ini diketahui oleh Sekte Liang dan Sekte Taiyin, akankah mereka mengambil tindakan terlebih dahulu? Atau melakukan hal lain secara diam-diam? Xiao Tians tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, orang kuat di puncak level Master Tao dapat mengubah jalannya banyak hal. Meskipun Xiao Tians yakin pada akhirnya Sekte Liang dan Sekte Taiyin akan menerima negosiasi dan menandatangani perjanjian non-agresi. Tetapi jika dia tidak bersama tentara kuil Tianshan, dia akan selalu merasa tidak nyaman. Jadi sepanjang jalan, Gao Weiwei, yang sangat bijaksana, tidak mengatakan apapun kepada Xiao Tians dari awal sampai akhir.
Tidak ada yang dikatakan. Dia kembali ke Tang Mansion dengan tenang. Setelah kembali, Gao Weiwei berkata dia lelah dan ingin mandi dulu. Xiao Tians tidak terlalu memikirkannya. Hanya ketika Gao Weiwei, yang telah selesai mandi dan mengenakan piyama putih seksi, berjalan ke arah Xiao Tians lebih dari 10 menit kemudian, dengan penuh wewangian, Xiao Tians bereaksi sejenak. Dia melihat ke Gao Weiwei setelah mandi. Mau tak mau aku merasakan sedikit panas di hatiku. Oh, Weiwei, kamu, apa yang kamu lakukan? Detak jantung Xiao Tians mulai bertambah cepat. Gao Weiwei menutup pintu dan menutup tirai. Dia berjalan ke arah Xiao Tians, berjinjit, menciumnya dan berkata, aku merasa kamu sedang terburu-buru dan ingin keluar, tapi betapapun cemasnya kamu, kita tetap harus jatuh cinta lagi, kan? Bagaimana menurutmu? Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, wajah cantiknya memerah. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat Gao Weiwei. Bersambung.